Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tunduk dan hormat dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur kepadamu karena berkat anugerah, pertolongan pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang hari ini. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar terbuka dan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 6 ayat 12-13. Tertulis demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, toko yang buka 24 jam pertama kalinya dioperasikan di Las Vegas pada tahun 1963. Sesudah itu ada banyak toko lain yang mengikuti. Tapi kemudian selama masa pandemi, banyak toko besar yang kembali mengurangi jam operasionalnya. Tapi sampai saat ini, secara umum masih ada layanan yang buka 24 jam, seperti restoran, supermarket, kantor pos, dan airport. Berbicara tentang layanan 24 jam, para imam dalam masa perjanjian lama harus memberikan pelayanan penuh tanpa henti setiap hari selama 24 jam dalam hal menjaga keberlangsungan api korban bakaran menurut perintah Tuhan. Dalam Imamat pasal 6 ayat 12-13 ini, kita membaca firman Tuhan berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Api pertama yang membakar korban di atas mezbah berasal dari Tuhan. Dan api itu diperintahkan Tuhan agar dijaga supaya tidak padam. Untuk itu para imam harus bertugas bergantian untuk memastikan bahwa api di mezbah tetap menyala sepanjang hari, dengan menambah kayu dan membakar korban pagi dan korban petang, dan di sela-sela waktu itu terus menjaga agar api itu tidak berhenti menyala. Di sini saudara kita mengerti bahwa para imam harus bertugas jaga 24 jam agar api tetap berkobar di atas mezbah. Kelalaian terhadap hal ini akan membuat api di mezbah tidak lagi merupakan kontinuitas dari api Tuhan yang pertama, dan itu berarti melawan perintah Tuhan. Dan kalau mereka memakai api dengan upaya sendiri, maka itu merupakan api yang asing di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan ini saudara, dan dalam hubungannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mendapatkan pengertian bahwa pertama, kita mengalami ketenangan dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Seandainya saja Tuhan Yesus tidak berkorban di atas salib sebagai penggenapan atas segala tuntutan korban dalam perjanjian lama, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, sebab hukum korban dalam ayat ini tidak kita lakukan, padahal harus dilakukan. Dan api di atas mezbah itu sudah tidak menyala, karena zaman sekarang ini sudah tidak ada mezbah lagi seperti yang ada di kemah suci pada waktu itu. Tapi oleh karena korban Kristus, kita mendapatkan ketenangan
sebab telah dibebaskan dari segala kewajiban korban seperti ini. Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya untuk kita, sehingga tidak ada lagi orang yang harus menjaga korban mezbah secara lahiriah tetap menyala terus-menerus, dan hati jiwa kita mengalami ketenangan dan kepastian dalam korban keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, sehubungan dengan api, kita perlu menjaga api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita. Api di atas mezbah itu yang menyala karena kuasa Tuhan, berbicara tentang api Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Jangan sampai kita memadamkan api rohnya yang Dia taruhkan di dalam kita, tapi biarkanlah itu tetap menyala dengan cara menuruti kehendak firman Tuhan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, jangan padamkan roh. Biarlah saudara api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita mengalami ketenangan dalam pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kita, yang telah membebaskan kita dari segala penghukuman dan memberikan kita kasih karunia yang menghidupkan. Mari jaga hidup kita supaya kita tidak memadamkan rohnya yang Ia taruhkan dalam hati kita dengan cara menuruti kehendaknya dan tidak mendukakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami tidak memadamkan api Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menggenapi segala tuntutan korban dalam perjanjian lama dan membebaskan kami dari segala tuntutan hukum Taurat, sehingga kami mengalami kehidupan yang penuh sukacita dalam anugerah dan kasih karunia di dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersukacita karena kami tenang di dalam korban-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup taat, mengasihi-Mu, tidak mendukakan roh-Mu, dan tidak memadamkan api Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, tapi senantiasa setia dengar-dengaran dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah dan lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing. Setiap rencana kami bawa kepadamu agar Tuhan melawat, menjamah kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.